ya, kejuaraan ini kan bisa di bagian suratnya ya, surat piagamnya, piagam prestasi, taruh di bagian sini juga. Oke, begitu aja sih sebenarnya, tidak ribet. Nanti untuk masalah grading, nanti baru kita masukkan, nanti saya munculkan di sini untuk masalah jurnal ranking ya. Jurnal ranking akan saya buat malam ini. Jadi teman-teman panitia nanti besok kerjaan itu yang utama adalah approval, kemudian lihat jurnal ranking. Jurnal ranking itu saya tampilkan ya, semua kolom itu saya tampilkan seluruhnya. Yang jadi komponen penilaian bisa ya. Jadi jurnal ranking itu saya buat 4 jurnal afirmasi sesuai dengan jalur supaya jelas nanti. Jadi karena masing-masing jurnal, masing-masing jalur kan cara penilaiannya beda-beda. Jadi nanti setiap itunya juga kita buatkan beda seperti itu. Tapi pada dasarnya ada di sini semua menunya, nanti kita munculkan. Baik, silakan Bapak Ibu. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, oh ya, kembali lagi. Selanjutnya setelah tadi sudah selesai semua, maka jangan lupa kalau sudah valid, ubah statusnya menjadi sudah valid. Maka nanti otomatis siswanya di sini sudah tidak bisa memilih lagi nih dia. Kalau kita masuk ke data pribadi sudah di lock. Ya sampai nanti di sana kita bikin valid, taunya di sini diacak-acak lagi, sama aja bohong kalau gitu. Termasuk nanti di bagian operator juga akan kita lock, sehingga operator SD ya, operator SD itu tidak bisa ngotak-ngatik data lagi. Takutnya gitu. Jadi di sini sudah selesai, di operator malah diedit lagi gitu, karena sumber datanya itu semuanya tuh dari operator. Nah, kemudian kalau sudah valid, nanti di bagian status nanti berubah jadi seperti ini. Data sudah valid, sudah kami periksa dari proses dalam ranking, silakan menunggu. Nanti jurnalnya nanti mereka bisa lihat di bagian sini, ranking calon siswa. Nah, di bagian sini nanti tinggal pilih sekolahnya, nanti baru mereka browse. Nah, dari kenapa saya bikin begini, supaya nanti misalkan saya pilih Adiwarna browse ranking, nanti dia tinggal refresh yang di sini aja, jadi nggak harus buka ke sini terus, seperti itu supaya gampang. Ini juga ranking kita split nanti berdasarkan dengan jalur, jadi dari zonasi, afirmasi, terus ke bawah. Nah, baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa aplikasi bisa kita kembangkan lagi. Halo, Assalamualaikum. Salam. Pak, mau tanya, mohon maaf. Oke. Sebutkan nama dan SMP-nya, Pak. Pak Martikno, SMPN 1 Suragati, Pak. Oh ya, oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi kuota habis dari agak ketinggalan, Pak. Ini sedikit pertanyaan yang mungkin ini kan semua data siswa di Kabupaten Tegal kan semuanya yang upload SD ya, Pak ya? Siap. Ya. Nah, ternyata di situ kan ada yang tadi saya tanyakan ke Pak Muhajirin, itu tersebut sudah di-upload sama operator SD, tetapi kakaknya masih ikut orang tua yang di Jakarta itu satu Pak seperti itu. Tadi kata Pak Muhajirin dianggap ikutnya kakak luar daerah, betul apa tidak Pak sebagai Pak? Pak Irawan mohon. Ya. Itu berarti anak tersebut kan otomatis karena SD-nya di Kabupaten Tegal, otomatis kan semua data uploadan dari semuanya kan sudah masuk semua ya Pak ya? Ya. Tapi kakaknya masih ikut orang tua, padahal SD-nya di Kabupaten Tegal, itu gimana Pak? Itu harusnya. Apa masuknya begini? Ya, gimana biasanya Pak? Pakai surat domisili ya. Iya. Harusnya pakai surat Dan Pak R. Itu nanti Pak Cip langsung menimpali aja Pak Cip. Ya. Oh, ada Bapak Cip kan? Ya Pak Cip. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Jadi gini, memang dasar kita adalah kakak.
Jadi anak itu orang tuanya yang nggak benar berarti. Ya. Itu kesalahan bukan pada anaknya, itu orang tuanya. Harusnya itu kalau ikut mbahnya tarik ke sini. Karena aturan sekarang adalah penempatan untuk wilayah zonasi mendasarinya adalah pada kakak, bukan pada anak itu SD-nya di mana, itu enggak. Ya, gitu aja. Ya. Yang saya Pak Cip ditambahi domisili itu berlaku untuk siapa Pak Cip? Oke, domisili hanya berlaku untuk 2 kasus, yaitu kasus karena bencana alam dan kasus karena bencana sosial. Dan ini harus berlaku kalau anak itu sudah menempat minimal 1 tahun. Itu syaratnya. Jadi dia menempat sudah 1 tahun karena ada sebab bencana alam dan sebab bencana sosial yang dibuatkan oleh RT RW. Itu syarat untuk memiliki surat keterangan domisili. Itu Pak Martikno. Gitu Pak, mohon sebentar lagi Pak. Pak Cip, mohon maaf Pak Cip. Gimana? Ngapunten Pak Cip, ini kan misalkan sudah diupload oleh operator SD Pak Cip ya. Ya. Kakaknya kan Jakarta. Ternyata operator SD itu nguploadnya untuk yang Google Map. Rumahnya mbaknya gimana? Apakah Pak nanti merubah sesuai dengan aku atau gimana Pak Cip? Enggak, ini dasar kita adalah dasar kakak koordinat, tapi nanti dipadukan dengan kakak. Jadi kalau kakaknya sudah bukan kakak kita, kakak kabupaten, ya otomatis dengan sendirinya akan terlempar. Dia bisa masuk ke prestasi kalau memang punya prestasi. Kalau misalnya dia itu punya PKH, boleh masuk ke jalur afirmasi. Atau perpindahan orang tua, kalau memang sudah ada ini surat keterangan dari pihak perusahaannya orang tua atau yang mempekerjakan dengan surat keterangan domisili yang dia miliki, selesai, nggak ada masalah. Tapi untuk zonasi kita nggak bisa. Itu karena kakaknya adalah kakak di luar Kabupaten Tegal. Berarti anaknya bisa ikut prestasi Pak Cip ya? Ya, itu jalurnya bisa lewat prestasi. Karena prestasi di dalam dan luar zona. Gimana terus Pak? Bertanya. Yang kedua Pak, mohon sebentar Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi. Pak Irawan, mohon maaf Pak Irawan. Halo Pak Ir. Ya, silakan Pak. Pak Ir, mohon maaf Pak Ir, ini yang kedua Pak Ir. Mau tanya Pak Ir, yang tadi Pak Fair kan bilang, halo. Ya, lanjut. Sebentar Pak. Yang lain mohon yang bisa bertanya dengan kesadarannya mohon dimatikan dulu. Ini sudah dimatikan, diusaha dibuka lagi. Ya, oke. Mohon maaf Pak Ir. Silakan Pak. Oke Pak Ir, mohon maaf tadi Pak Ir kalau nggak salah bilang itu kalau sudah divalidasi oleh operator sekolah SMP itu kan berarti otomatis siswa tidak bisa mengupload lagi Pak ya, tidak bisa buka lagi Pak ya. Tidak bisa otak-atik lagi Pak, tidak bisa edit. Pertanyaan saya Pak, ini misalkan kita hari Senin kelas terbu itu kan jalur afirmasi, prestasi dan perbinaan orang tua. Ya kan Pak seperti itu Pak ya. Setelah validasi otomatis kita kan bisa kelihatan anak-anak yang mungkin posisinya di ambang di bawah Pak, di bawah misalkan kita butuh 58 yang afirmasi. Ternyata itu kelebihan. Berarti anak yang di itu kita buka lagi berarti Pak. Enggak. Gimana? Tidak usah. Nanti biar program yang bergerak Pak. Nanti gitu, ada lagi kalau if udah kelempar, maka yang tadinya valid tetap valid ya, cuma dia boleh merubah jalur. Oh gitu Pak, Tapi tetap data tidak boleh, data pribadi, data nilai segala macam nggak bisa otak-atik, hanya boleh pindah sekolah itu boleh, silahkan. Tapi syarat sudah kelempar ya. Oke. Terima kasih Pak Martino. Izin bertanya. Sebentar. Sebelum mohon maaf. Mohon maaf sebentar. Sebelum pertanyaan selesai yang bersangkutan, mohon jangan rosol dulu. Mohon itu yang panjang karena ya orang sanggup Pak, kuotanya jebut.
Bapak yang Tinggalan, Pak. mohon berhenti dulu Bapak, biar kami kepenak nanti ngaturnya. Oke, Pak Martikno sudah selesai. Sekarang mohon yang Izin Pak Muhajirin, SMP 2 Selawi. Oke, SMP 2 Selawi, Pak. Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk pendataan kan sudah dilakukan oleh operator SD ya Pak. Nah ini apakah sudah mengcover semuanya? Kaitannya dengan barangkali nanti ada anak atau siswa yang lulusan tahun kemarin. Apakah itu juga sudah dibuatkan akunnya oleh operator SD atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin, ini Pak mohon maaf dan sekali lagi, kalau pertanyaan ke yang teknis, ya ke Pak itu pertanyaan yang teknis. Kalau yang model kayak gini, nanti Pak juga kebingungan. Nah itu nanti mohon ini dibantu Pak Jep, yang kaitannya dengan umum-umum kebijakan. Kalau terkait itu Pak Tosekun, untuk yang pendaftar tahun lalu dan dari luar kota, itu diarahkan untuk masuk ke tanggal 21-nya, tetapi pembuatan akunnya masuk ke jalur luar kota ataupun lulusan tahun lalu, Pak. Begitu. Iya, iya. Jadi kalau yang lulusan tahun lalu dan kakak dari luar kota, itu kasihan operator SD-nya nanti digabungkan. Begitu Pak Tosikun. Iya, terima kasih Pak. Ya, monggo yang lain yang sudah bertanya langsung di. Izin bertanya Pak. Dari sebutkan nama. SMP 1 Pangka. Ya siap, monggo. Ya, mohon maaf ya karena saya telat. Saya ingin menanyakan, hasil Zoom meeting ini ada rekornya enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, berarti intinya kalau misalnya jalur prestasi itu titik koordinat itu berarti tidak mempengaruhi ya Pak? Terus nanti aja dulu. Ya, kan karena misalnya kakaknya luar kota tapi dia sekolahnya di sini, anak tersebut kan ikutnya otomatis jalur prestasi. Ya begitu cukup? Ya cukup, itu aja Pak. Monggo Pak Cip, ini karena bukan teknis, Pak Cip, monggo Pak Cip. Oh nggih, terima kasih Pak Jirin. Jadi gini, tetap yang namanya jarak itu berpengaruh pada prestasi. Karena apa? Nanti dalam sistem seleksi jalur prestasi ada beberapa kriteria yang akan kita pakai. Yaitu prioritas pertama, kedekatan dengan sekolah yang akan dituju. Jadi semakin dekat dia prioritas. Kalau nanti poinnya itu sama. Kemudian yang kedua, di samping jarak adalah usia. Ini adalah prioritas kedua. Yang ketiga baru ijazah MDTU. Nah ini nanti yang mengolah adalah sistem. Ini sudah masuk dalam sistem. Oleh karena itu tetap untuk titik koordinat untuk yang prestasi itu diperlukan. Karena apa? Nanti barangkali terseleksi, dia akan masuk. Kalau semakin dekat dengan sekolah yang dituju, semakin punya kesempatan untuk masuk. Gitu. Cukup Pak Cip? Cukup. Monggo Pak Giri. Terkait dengan yang rekod sebentar. Yang rekod, ya sebentar Pak. Sebentar. Untuk rekod, ini karena pertanyaan dari SMP 1 Pangka belum terjawab semua. Untuk rekod, insya Allah saya diingatkan tadi, ini sudah saya rekod. Barangkali nanti share. Kemudian terkait dengan cara mengubah titik koordinat, itu baik operator maupun siswa sudah saya berikan panduannya. Nah, begitu, Mas, dari mana satu? Bentar Pak. Bentar Pak Slamet, sebentar Pak Slamet, ini satu Pangka lagi bentar. Berarti walaupun kakaknya luar kota, dia harus memasukkan koordinat luar kota juga. Iya. Berdasarkan kakak. Dasarnya adalah kakak. Iya. Dasarnya adalah kakak. Oh, alah. Iya. Sudah cukup?
Cukup Pak, Ya cukup. langsung di mute ya Mas Satu Pangkat. Ayo yang Ya. lain gantian Pak Ya Slamet. Pak, ini Pak Muhajirin Sebentar melanjutkan Pak, sebentar Pak. gantian yang lain dulu sebentar. Sebentar. Ini yang belum pernah ditanyakan Pak ini Pak. Iya nanti dulu gantian Pak, gantian. Saya berkesempatan yang lain dulu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Dari mana? Nama? Nama saya Bu Atika dari SMP Negeri 2 Pangka. Ya, oke. Mohon izin bertanya Pak, ini masalah yang MDTU, yang kita ada dokumen MDTU-nya, itu izin sharing, itu apa benar kalau misalnya MDTU kan kontrak dengan MDTU anak-anak yang baru mau masuk itu kan 4 tahun, sedangkan kita SMP 3 tahun. Nah, kebanyakan dari orang tua di daerah sekitar saya itu pada keberatan karena mereka seringnya udah sekolah SMP terus harus mulai dari 0 MDTU kelas 1. Nah itu terus yang keduanya itu ada di sini madrasah MDTU itu menekankan bahwa mereka itu harus tanda tangan kontrak dengan MDTU menjadi siswa langsung. Tetapi nanti dalam misalnya seiring perjalanan waktu mangkir atau tidak nyampe kelas berapa, nggak lanjut sampai terakhir wisuda MDTU, katanya ada tekanan nanti akan meminta dari pihak SMP kita untuk mengeluarkan dia. Apakah itu betul atau memang ada seperti itu? Kalau misalnya mereka nggak lanjut atau bolong-bolong mungkin berangkat MDTU-nya dan ada tekanan dari pihak madrasahnya untuk katanya bisa untuk mengeluarkan anak itu dari sekolah yang dituju anak itu, betul apa tidak itu? Saya maksud cukup nggih, Bu Atika cukup saya maksud. Cukup nggih? Turnuwun nggih. Nah, Pak Cip, monggo ini terkait dengan kebijakan umum. Oke, terima kasih. Ini memang sedang rame-ramenya ya MDTU lakon ini. Jadi gini Bu, tolong dipahami bahwa kita membuat satu juknis itu ada dasarnya. Dasar kenapa itu harus, karena itu adalah peraturan daerah Kabupaten Tegal yang harus ditindaklanjuti per tahun 2020. Ya kita itu sebenarnya dari kemarin itu harus seperti itu. Cuma ini efektif kita laksanakan di tahun pelajaran ini 2021-2022. Di situ di juknis diterangkan bahwa untuk pendaftaran SMP harus melengkapi atau harus memiliki ijazah MDTU. Kalau yang sudah memiliki, kalau yang belum selesai harus ada surat keterangan belum selesai. Kalau yang belum mengikuti, siap mengikuti selama masih dia di SMA, kalau di SMP kalau diterima. Nah, di sini ketentuannya, kalau yang punya ijazah kita kasih poin, karena di perdanya sudah bunyi. Yang sudah punya ijazah ada kredit poinnya. Poinnya berapa? Untuk prestasi kita tambahi poin 10. Sedangkan untuk jalur zonasi itu kita kurangi jaraknya menjadi 1 kilo. Nah, itu ketentuannya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang belum selesai surat keterangan dari kepala MDTU? Ini no problem. Lah, yang problem adalah yang belum melaksanakan. Banyak kepala MDTU yang keberatan. Banyak laporan-laporan yang sudah masuk ke kami, ya. Tapi kami sudah koordinasi dengan Kemenak. Dari pihak yang menangani masalah kemadrasahan ini sudah memberikan peringatan, teguran dan macam-macam. Itu ranahnya sana. Jadi sekali lagi kami mohon dengan sangat pada operator yang ada di Zoom ini dengan sangat bahwa besok silakan dipermudah anak untuk pendaftaran. Barangkali ada anak yang di situ ada surat pernyataan ingin mengikuti MDTA tapi belum ada tanda tangan dari kepala MDTA-nya atau MDTU, silahkan diperbolehkan dulu. Diperbolehkan. Nanti pada saat daftar ulang yang sudah belum ada tanda tangan MDTU tinggal dipanggil. Ini yang pertama. Jadi kami mohon demi kelancaran PPDB online ini, monggo
Yang penting di situ sudah ada tanda tangan dari orang tua, pernyataan clear, tidak ada masalah. Nah, sekarang efek apa? Efek yang tadi ditanyakan oleh pangkat 2 ini begini. Tolong jangan mempersulit anak. Jadi dari Kemenak tidak ada aturan-aturan seperti itu. Bahwa nanti kalau tidak mengikuti di SMP itu nanti akan minta keluarkan, enggak. Kami dari SMP juga siap. Artinya begini, kebijakan kemarin kami dengan Pak Kabid sudah membahas hal ini. Nanti tim dari SMP akan mendaftar pada pendaftaran di kelas 7 ini, siapa yang sudah punya ijazah MDTA atau MDTU, siapa yang belum selesai, dan siapa yang belum mengikuti MDTU. Nah, dari data-data ini, kalau nanti mereka itu belum mau mengikuti kegiatan MDTU di desanya, adalah kewajiban dari SMP. Kami dari SMP punya program, nanti kami akan usulkan ke Kemenak bahwa SMP akan membuka kayak semacam apa ya, ekstra MDTU. Jadi anak-anak yang nanti sekolah di SMP, kami tampung di situ, kemudian ngambil ustadz dari luar untuk diberikan pembelajaran di sekolah, tapi ini juga harus koordinasi dengan Kemenak. Kalau Kemenak menyetujui, insya Allah, jadi nanti SMP sebagai tempat pembelajaran MDTU sorenya. Ini sudah kami rancang dengan Pak Kabid. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah. Jadi kami concern dengan perda ini, karena ini harus dilaksanakan, insya Allah kami laksanakan. Itu ya, langkah 2 ya. Begitu Pak Atiko. Ini mohon maaf Bapak Ibu, mumpung Pak Ir masih banyak waktu ini, karena Pak Ir juga waktunya terbesar oleh teman-teman operator. Monggo yang kalau memungkinkan pertanyaannya yang terkait dengan teknis dulu. Ya. Ini Pak, ada Pak, untuk dengan Pak Ir ada Pak, saya Pak. Ya, izin Pak. Ya Pak Slamet. Ya Pak Slamet. Ini kami disuruh di Worejo menemukan SD itu dititipi penguploadannya, siswanya yang mau daftar ke SMP dititipi dari MI. Itu basic datanya apakah itu dari MI itu sendiri atau dari SD? Itu kemarin saya dilapori itu, saya jadi bingung. Oh ini Pak itu bukan teknis. Karena di MI-nya operatornya tidak bisa. Ini bukan teknis yang berhubungan dengan yang akan disampaikan Pak Ir terkait dengan besok untuk persiapan panitia. Ya makanya kan datanya ini loh Pak, datanya MI dititipkan di SD itu loh Pak. Apakah itu bisa masuk atau tidak? Jadi anak MI nanti Pak. Itu bukan teknis. Iya. Ya, yang teknis dulu biar Pak Irnya bisa cepat menjawab. Nanti kalau sudah selesai teknis semua, ya baru nanti secara umum. Monggo yang teknis. Ya, izin bertanya Pak Muhajirin. Dari Dua Selawi. Ya. Ini untuk masalah teknis, apabila terjadi kesalahan pemasukan data, input data, misalnya di situ seharusnya KK tapi diisi ijazah atau SKL. Nah, itu penyelesaiannya bagaimana? Terima kasih Bapak. Yang namanya manusia itu tidak jauh atau tidak lepas dari kesalahan. Kemungkinan ada kesalahan lokasi atau bertukar seperti itu ya. Nah, kalau modelnya hanya bertukar seperti itu, mungkin nanti kalau panitianya berbaik hati, yang bertukar itu tolong ditukar, jadi di-download dulu dua-duanya ya. Kemudian di-upload kembali sesuai dengan posisinya di mana. Seperti itu, baru kemudian kalau sudah sesuai tinggal di-approve. Oh, itu berarti boleh dilakukan oleh panitia? Boleh kalau itu. Boleh. Makanya saya sengaja tidak semuanya saya kunci, karena melihat juga nanti kemungkinan ya siapa lagi yang bisa membantu siswa kalau bukan panitia.
Seperti itu, apa yang bisa dibantu validasikan seperti itu. Karena ya namanya operator SD, kalau saya lihat ini kan kalau ada 1-2 yang tidak masuk itu suka panik. Makanya saya dari kemarin tuh seharian tuh saya ngebantuin dulu melakukan validasi teman-teman operator SD supaya mereka tidak panik. Jadi saya bantu dulu. Nah, itu sudah sebagian besar sudah masuk. Nah, kemudian yang tadi disampaikan Bapak Slamet juga sebenarnya bukan menitipkan, tapi dia membantu tetap pada sekolahnya dia sendiri. Di sekolahnya dia sendiri tidak ada anak di sekolah lain dimasukkan ke sekolah dia, itu nggak ada. Cuma membantu aja dengan NPSN-nya dia. Bukan NPSN dia, jadi sesuai. Misalnya M ini NPSN-nya A, ya dimasukkan tetap sesuai dengan sekolahnya. Jadi tidak dimasukkan ke dalam sekolah lain, enggak, tidak seperti itu. Jadi nanti untuk masalah yang tadi Bapak dibantu aja, begitu Pak ya. Kalau memang datanya ketukar. Iya, salah kamar maksudnya. Salah kamar seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Halo. Tadi Pak Slamet sudah sekalian Pak jawab. Mujirin, Pak lagi mau Mujirin. Bentar. Ibu-ibu ini dulu, ibu-ibu. Tadi saya Ibu-ibu, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP Negeri 1 Lebak Siu, mau tanya Bapak, jadi kalau operator itu sudah mengentry, operator SD sudah mengentry, berarti otomatis akun sudah dibuatkan ya Bapak ya? Oh tidak seperti itu, tidak seperti itu. Oh enggak, Jadi berarti antara gimana? akun, jadi Iya. begini, dalam sebuah sistem PPDB, Iya, kita punya database siswa nih, SD ya, kita masukin nih, sekarang kita udah punya database itu 25.000 sekian, iya. database SD itu 25.000 sekian. Kemudian nanti orang tua atau panitia, bukan panitia tapi operator SD, kalau mereka mau membantu mendaftarkan mengaktifasi yang ini, itu bisa. Oh. Gitu. Jadi harus diaktifasi dulu. Jadi siswa A itu dia harus aktifasi, jadi menarik datanya itu. Tadinya kan kita kalau nggak seperti itu, dia harus melakukan pendaftaran, mengisi sendiri segala macam ya kan? Iya. Kalau sekarang cukup masukkan NISN, masukkan nomor hak, masukkan NISN, otomatis nanti langsung keluar tuh. Nah, NIK-nya langsung keluar, namanya langsung keluar, itu langsung kita istilahnya itu kita pairing, kita cocokkan gitu. Yang ini masuk ke kamar siapa? Nah, cuma ditandem aja. Di mana di dalam database sekolah siswa SD itu sudah sebagian itu sudah diupload dokumen-dokumen syaratnya. Jadi fungsi orang tua hanya melakukan aktivasinya aja. Nah, sekaligus mereka tugasnya adalah melihat apa yang dimasukkan oleh operator itu benar atau tidak, ada yang kurang atau tidak. Nah, itu tugasnya orang tua. Nah, jadi niatnya itu adalah operator membantu orang tua untuk mempermudah. Niatnya seperti itu. Oh iya, jelas sekali. Iya, paham sekali ya. Terima kasih. Oke. Ya, langsung lagi Pak Mujirin. Dari Pak Mujirin. Ya, lanjut. Ini Pak Martikno Pak, SMP 1 Suradadi Pak. Ya, monggo. Mau Pak R, mau tanya Pak R. Ya, langsung. Gini Pak, ini ada beberapa sekolah MI Pak, bukan SD Pak. MI itu kan sementara beberapa SD ada yang tidak mengupload data siswa. Apakah nanti kalau buat akun, anak itu kalau masukkan ke domisili, itu menggunakan dalam Kabupaten Tegal itu nulis NISN, nama, dan itu tidak keluar Pak. Itu apakah dia harus lewat keluar Kabupaten Tegal itu gimana Pak? Ya, jadi kalau yang sifatnya tidak ada di dalam database, maka semua siswa yang akan mendaftar itu wajib memilih di luar kabupaten. Oh, nggih. Luar kabupaten. Ya, Pak. Terus sebentar Pak. Setelah sudah memilih di luar kabupaten, nah di dalam asal sekolah, siswa wajib memasukkan
NPSN sekolah yang benar. Gitu loh. Itu untuk membantu. Jadi nanti kalau dia sudah NPSN-nya sudah dimasukkan, nanti otomatis program akan kalau kan kita sudah punya nih database sekolah, asalkan kita sudah punya. Kalau database asalnya itu sama seperti yang sudah diisi, maka otomatis akan diklopkan juga seperti itu. Jadi itu hanya cara kita supaya membantu, karena bisa jadi mungkin ada kasus seperti itu. Jangan sampai nanti siswa tidak bisa masuk. Tapi tetap nanti dokumen-dokumen harus diupload oleh siswa itu sendiri atau oleh orang tua, atau bisa nanti setelah sudah buat akun dibantu oleh operator SD. Gimana Pak Martino? Pak Martino paham? Walah, malah. Menyimak Pak. Izin bertanya Pak Muhajirin. Sebentar Pak Martino-nya dulu. Ini kok Pak Martino-nya kok langsung mangslep. Sinyal mungkin Pak. Ya. Monggo langsung. Ya. Dari sampai 3 diurna Pak. Ya, monggo. Nggih. Sinyalnya hilang Pak. Kalau misalkan ada anak ya jalur mutasi Pak, misalkan dari luar kota atau anak yang sekolah dari luar kota kemudian pindah ke Kabupaten Tegal mendaftar itu siapa yang mendaftarkan Pak? Kan SD-nya luar kota Pak, operatornya kan berbeda dengan kebijakan di Kabupaten Tegal. Jadi itu yang ingin saya tanyakan, siapa yang mendaftarkan, pakai akun siapa? Itu Pak, terima kasih. Kakaknya kakak mana Pak? Kakaknya misalkan kakak luar kota, SD-nya SD luar kota, kemudian mau mendaftar ke Oke Pak, Tegal. Yang penting SD sama kakaknya, monggo Pak Heru. Ya, sama seperti yang tadi kasusnya. Kalau dia jalur mutasi dari luar, tetap pilihnya di luar kabupaten, isi sendiri. Yang ngisi siapa? Yang mendaftarkan siapa ya? Otomatis orang tuanya lah. Orang tuanya yang mendaftarkan sendiri ke dalam aplikasi kita. Dimasukkan semua, profil dia dimasukkan, syarat-syarat dimasukkan semua, seperti itu. Asal sekolahnya juga boleh dimasukkan ke dalam, kita bisa masukkan tuh. Kalau dia nggak tahu NPSN-nya, boleh dihilangkan dulu. Nanti aku bisa cari di internet, atau nanti kita taruh di linknya aja deh. Kalau nanti dia nggak tahu NPSN, biar dia tahu NPSN asal sekolahnya gimana, gitu ya. Tapi pada prinsipnya yang mengisi itu adalah orang tuanya sendiri. Jadi bukan operator SD-nya juga di sana kan? Iya. Cukup Pak? Oh gitu. Oh iya Pak, makasih. Ya, sebentar, ini hanya informasi Cara saja. cukup dulu. Informasi saja. Saat ini data yang masuk siswa itu 24.951. Nah, perkiraan yang membuat akun itu hampir 8 ribuan. Jumlah SDMI se-Kabupaten Tegal 879. SDMI yang sudah menginput itu 841. Kebanyakan yang tidak input data untuk wilayah Kabupaten Tegal itu adalah swasta dan MI. Itu informasinya. Ya, lanjut. Nah, yang sudah melakukan aktivasi itu database-nya sekarang posisinya di angka cantik 10.555. Widih. Jadi masih ada setengah perjalanan lagi yang belum melakukan aktivasi. Jadi besok mereka ya 10.000 ini akan memilih sekolahnya, seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Oh ya, Pak Cip, sebelumnya Pak, tadi saya ditanya sama orang tua sebentar. Ini, kalau misalkan kakaknya itu hilang, boleh nggak dia pakai fotokopinya? Kakak hilang. Kakak aslinya hilang, tapi dia punya fotokopinya. Oh nggak apa-apa, itu tetap Nggak apa-apa, proses ya. Tapi surat keterangan hilang harus diselesaikan, dibuat. Untuk nanti di verbalnya atau pada saat daftar ulang harus ditunjukkan bahwa itu memang ada kehilangan, sehingga nanti dia betul-betul memang hilang, bukan karena dasarnya nggak ada terus ngaku hilang. Ya benar. Tadi saya juga bilangnya seperti itu sih. Tetap boleh, tapi nanti bikin surat kehilangan. Benar Pak. Siap.
Ya terima kasih. Hanya sebagai Silakan, informasi yang saja, sebagai informasi. Memang di operator SD sudah saya sampaikan, kalau yang merasa hilang harus ada surat kehilangan. Tapi untuk upload yang sementara pakai fotokopi nggak masalah. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting nanti pada saat daftar ulang diterima di bawah aslinya, begitu. Siap. Ya, monggo yang lain. Saya Pak, Ya Ibu, Ayo, Pak. monggo Ibu, kesempatan Ibu dulu ini. ini mau tanya, saya Dari- mendengar dari para operator SD, ternyata nilai Sebutkan yang yang jauh Bu, sebutkan namanya dan Iya, sekolahnya. mohon maaf. Saya Sri Artati dari SMP 1 Balapulang. Oke. Itu saya mendengar dari operator SD, ternyata nilai yang diupload itu semuanya berubah. Banyak SD yang seperti itu, bagaimana itu? Monggo Pak Ir. Nah, begini, Ibu, sebenarnya nilai itu tidak ada yang berubah. Tapi prinsipnya sekolah itu sendiri yang masih belum mengupdate, belum mengupdate sekolah, belum mengupdate nilainya itu. Kalau dia berubah, otomatis harusnya seluruh sekolah. Kalau misalnya salah program harus seluruh sekolah jadi nilainya sama semuanya, itu oke. Tapi kalau cuma satu sekolah aja yang seperti itu, sebaiknya nanti ya sekolah mengupdate sendiri seperti itu. Tergantung case-nya seperti apa. Tapi lebih baik nanti makanya kuncinya itu pada panitia sebenarnya. Apakah datanya valid atau tidak. Di situ teman-teman panitia juga bisa melakukan kalau mau memperbaiki, kalau misalkan dia tidak mengupload surat keterangan raport, berarti nilainya bisa dikosongkan aja, itu juga boleh. Karena kita melihat ya, kita kuncinya itu dari persetujuan berkas kuncinya. Kalau persetujuan berkas itu tidak di-approve oleh panitia, maka tidak ada nilai yang bakal muncul. Jadi berkas disetujui, Dan karena salah nilainya juga sistem dimasukkan. Ya? Karena satu sekolah itu nilainya jadi sama semua. Dan beberapa sekolah seperti itu. Nah, sekarang saya tanya balik, pernah nggak nilainya dibenerin? Ya pada saat mendaftar, mengupload nilainya kan satu-satu. Kok Ya. keluarnya jadi sama. Terus nilainya sudah Kesalahan diperbaiki operatornya. belum, Bu? Oke. Harusnya diperbaiki dulu nilainya. Coba diperbaiki. Karena kemarin kan begini, pada saat saya melakukan ini di belakang yang kita lakukan di belakang, setiap hari itu kita lakukan validasi. Karena data dari Dapodik itu sendiri masih banyak yang mohon maaf masih ada yang sedikit formatnya berantakan. Jadi kita benahi dulu datanya, jangan sampai nanti operator malah terima data yang salah. Nah, kita benerin, cara benerin seperti apa? Kalau ada karakter-karakter yang aneh-aneh, bahkan geolocation karena ada tanda-tanda dan tanda-tanda seperti sintak-sintak seperti itu kita benerin dulu. Kita benerin dulu seluruhnya supaya nanti programnya tidak bakalan error. Termasuk kalau nilai itu yang sering kali kejadian itu nilainya itu dimasukkan 360,8. Hah, kok bisa segini nilainya? Nah, itu kan harus kita tidak boleh seperti itu. Maka kita minta bantuan teman-teman di operator, benerin aja data sesuai dengan kondisi di aslinya seperti apa. Teman-teman panitia nanti memfilterkan otomatis one by one, ya kan? One by one. Nah, bisa membantu untuk memvalidasikan juga nilai yang diupload di dalam berkas. Kalau misalkan nilainya salah, dibantu benerin seperti itu. Ya, betul. Ya, sebenarnya kuncinya simpel aja sih. Kita sebenarnya data itu tidak serta-merta kita anggap benar semua. Kalau di dalam dunia internet, kita tidak pernah boleh mempercayai data yang ditampilkan. Kuncinya harus ada data bandingannya itu apa? Berkas itulah yang menjadi acuan. Nah, yang melakukan validasi siapa? Teman-teman panitia. Pastikan sebelum melakukan persetujuan antara komponen yang terlihat di dalam data siswa valid atau tidak. Kalau valid baru klik approve. Seperti itu ya. Ya, benar. Nambahi Pak Ir. Ya, silakan Pak. Ini kebetulan kasus juga, tadi sempat baca di WA Group, ada SD yang 30 anak, tapi satu sudah buat akun, yang satu yang sudah buat akun itu tidak berubah,
yang lainnya berubah kayak gitu. Yang sudah buat akun malah tidak berubah, Pak Ir. Monggo, Pak Ir. Ya, yang nanti coba saya belum baca WA grup, soalnya sehari ini saya coding untuk teman-teman panitia, karena kemarin saya udah menyediakan waktu untuk teman-teman operator, hari ini saya untuk panitia, jadi WA grup di dalam itu saya abaikan dulu aja. Ya. Nanti saya coba lihat, Pak ya. Ya, ini sebagai informasi teman-teman Ya. SMP, Pak Ir itu kemarin seharian membantu, sebentar. Informasi sehari full sampai 24 jam membantu teman-teman. Tapi perlu kami informasikan, Bapak Ibu nggak usah khawatir, dari 841 yang menurut data, itu tidak ada 50 sekolah lah, paling antara 20-an lah yang bermasalah, karena bolak-balik hanya kayak gitu, Pak. Itu, monggo lanjut. Monggo. Yus, Bang. Ya, Pak Yus. Dari mana? Pulang 1, Pak. Ya, Pulang 1, monggo. Itu Pak Ir tadi setelah operator SMP klik sudah valid, tadi ditampilkan tampilan punya siswa, ada tombol reset. Itu setelah operator klik sudah valid, apakah tombol reset itu berfungsi atau tidak? Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Ir juga, bila mana jalur afirmasi sudah melebihi kuota, terlempar, ini maksudnya bagaimana? Yang Baik. satu lagi, Oke. bila mengetahui batas tidak aman, misalnya jalur afirmasi mau pindah jalur prestasi tapi beda sekolah, bisa atau tidak? Terima kasih. Oke, baik. Nah, yang pertama untuk tombol reset. Tombol reset itu jangan, sebenarnya tidak ada fungsi apapun fungsi reset itu. Fungsi tombol reset dalam sebuah form di internet itu mengembalikan kondisi seperti di awal sebelum kita edit. Tapi kalau yang kita edit juga tidak ada yang bisa kita edit, apa yang mau di reset begitu. Itu fungsi tombol reset. Sebenarnya hanya mengembalikan bentuk form, tapi bukan isi daripada data yang disimpan di database di reset, nggak ada. Itu mutlak, atau nanti saya hilangkan aja lah supaya tidak ada pertanyaan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai keluar jalur ya, jalur kalau misalkan dia sudah ketendang dari daya tampung ya. Nah kan posisinya dia sudah tidak bisa edit nih. Kemudian di dalam ranking sembari dengan waktu itu kan terus bergerak, posisinya 5 bergerak menjadi 6, jadi terus turun. Kalau misalnya turun akhirnya bisa daya tampungnya 20. Kemudian ketendang sampai posisi ke-21. Di posisi ke-21 sistem otomatis mengirimkan notifikasi ke siswa. Jadi kirimkan notifikasi bahwa Anda sudah keluar dari daya tampung. Silakan pilih kelas yang pilih sekolah yang lain. Itu kita berikan notifikasi ke siswanya. Nah, di menu pilih sekolah, otomatis nanti bisa aktif. Jadi dia bisa pilih tuh. Dia bisa pilih lagi, atau dia mau ganti jalur juga silakan. Tapi kondisinya satu, harus keluar dulu dari daya tampung. Tapi selama masih dalam daya tampung, dia tidak bisa bergerak. Di situ aja terus. Tapi begitu keluar, langsung kita kirim notifikasi ke sistem seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah melihat ke sekolah yang lain, ya, sekolah yang lain bisa atau tidak bisa. Karena saya readingnya itu dari sekolah yang ditunjuk. Kalau begitu sekolah itu berubah, maka nanti programnya akan ngitung ulang. Jadi triggernya itu pada saat dia tekan tombol simpan di pilihan sekolah. Disitulah semua kejadian perhitungan itu dihitung ulang. Jadi tidak bisa mau coba dulu ke sini ya, mau coba ke sini tidak bisa. Karena begitu misalkan dia pilih nih ke sekolah B, ya, ke sekolah B ternyata yang tadinya di sekolah A dia posisinya 21,
sudah ketendang ya. Kemudian dia pilih sekolah B, di posisi sekolah B itu daya tampungnya 20. Dia masuk ke slot nomor 10. Ya sudah, dia akan lock di situ, tidak bisa pindah lagi. Seperti itu. Jadi supaya nggak ada kejadian, dia mencoba itu. Jadi dia hanya bisa keluar atau bisa memilih ke sekolah lain apabila posisinya kejadiannya sudah di luar daya tampung. Ya. Seperti itu, Bapak. Lalu Pak Cip barangkali ditegaskan, Pak Cip, yang rankingan itu, Pak Cip. Rankingan gimana, Pak? Yang afirmasi dan sebagainya itu yang kemarin kita sampaikan itu. Iya. Ya, jadi untuk seleksi di Juknis sudah ada di situ. Jadi tetap kita mendasari pada statement awal bahwa untuk pendaftaran kita buka setiap jalur adalah 3 hari. Setiap gelombang. Gelombang 1 untuk yang afirmasi, prestasi, dan mutasi itu tetap 3 hari. Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian hari keempat adalah analisa dan perankingan. Kemudian untuk pengumumannya hari yang kelima, tanggal 25. Baru kita alihkan ke gelombang yang kedua untuk zonasi, itu juga 3 hari. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman, baik operator maupun panitia, silakan kita fair saja, buka semuanya, sehingga perbedaan ranking atau peringkat pada masing-masing jalur itu adalah fluktuatif selama 3 hari. Sambil kita verifikasi, kalau memang sudah valid semuanya, baru nanti dianalisa dan di ranking pada hari keempat. Nah ini kaitannya dengan perankingan. Jadi tetap kita pada aturan Juknis. Yang kedua, kami tegaskan lagi bahwa sesuai dengan kesepakatan dengan dinas, kita konsekuen dengan pelaksanaan Juknis, bahwa untuk besok hari pertama pada gelombang 1 untuk 3 jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi, kita buka mulai jam 8.00 sampai kita tutup jam 14.00. Setelah itu baru kita verval atau verifikasi. Verifikasi yang dimaksud adalah verifikasi secara online, bukan anak atau bukan operator yang ke SMP, enggak, tapi semuanya adalah mendasari pada online. Ini pohon untuk dipahami bersama. Itu Pak Jirin. Oke, terima kasih. Begitu Pak Ir, berarti fluktuatif Pak Ir, nggih. Pergerakan Pak Jirin, sebentar, ini penekanan dari Pak Ir. Begitu Pak Ir? Ya, siap. Ya, oke. Ya, ini masih Pak Yus, Pak. Iya Pak Yus, kembalikan Pak Yus lagi nih, belum selesai. Monggo. Berarti artinya siswa bisa pilih sekolah lain kalau sudah di gelombang 2, nggak? Oh, bukan, pada gelombang 1 kalau kondisinya sudah mengkhawatirkan, ya bisa langsung pilih sekolah lain, Pak. Maksudnya itu. Tadi disampaikan tidak bisa pilih sekolah lain kalau masih dalam gelombang pertama. Oh, Pak Ir, mohon penjelasan ulang ini Pak Ir. Ya, ini kita bicara di gelombang 1 dulu, Pak. Ya. Kalau di gelombang 1 dulu nih, di gelombang 1 kalau dia sudah keluar dari daya tampung, dia boleh pindah ke sekolah lain. Tapi kalau misalkan di gelombang 1 dia tidak diterima di sekolah manapun, maka otomatis dia dipindahkan ke jalur zonasi, seperti itu. Jadi dia nggak perlu mindahin jalurnya, enggak. Sistem nanti yang akan rubah dia menjadi jalur zonasi, ya. Siap. Jelas Pak Yus? Ampun Pak. Ya siap. Monggo yang lain. Ya, izin bertanya Pak Muhajirin. Nama? Pak Tosikun dari SMP 2 Selawi. Wah, iya, terus Pak Tosikun. Iya. Mengisi waktu. Iya, ini untuk tadi pengalian sekolah itu berarti kan selama misalnya anak itu sudah berada di garis batas, berarti boleh kemudian keluar, kemudian pindah pilih sekolah lain. Kemudian kalau misalnya pilih ke sekolah lain, sementara aman, tapi hari kedua tereliminasi lagi, berarti harus keluar lagi, pilih sekolah yang lain lagi. Bisa seperti itu. Nah, kemudian nanti final perankingannya itu hari keempat ya Pak Cip ya? Ya, hari keempat.
hari Kamis. Ya berarti selama 3 hari itu anak atau orang tua itu harus selalu monitor di jurnal apabila, atau nanti notifikasinya langsung ke anak, tidak perlu ke melihat jurnal. Jurnal tetap harus ada. Jurnal setiap Iya. sekolah nanti akan real time, tetap akan ada. Tapi orang tua juga diharapkan, sebagaimana Pak Irawan sampaikan, harus tetap komit dan konsentrasi terhadap pergerakan itu. Nah, tadi penjelasan dari Pak Ir kan nanti ada notifikasi. Ya, termasuk ada notifikasi yang masuk ke anak. Oh iya, ya terima kasih Pak. Cukup ya Pak, kan jelas ya. Cukup ya. Yang lain monggo. Terima kasih. Yang penting Bapak Ibu pastikan kuota besok ada, WhatsApp on, ya, HP dicas, siapin kopi, semangat, ya. Kalau perlu Enervon, minum Enervon. Saya hari ini sudah 3 gelas, sudah ditambah dengan Enervon. Nggak tahu, gaspol terus, tenang aja, Bapak Ibu kita support, ya. Oke. Luar biasa Pak Irawan. Mohon maaf ini kok dari tadi kok pertanyaannya kok mengarah ke siswa ya. Nah ini mohon yang untuk teknis besok panjenengan semua gimana ini? Apa sudah jelas? Nanti begini Bapak Ibu, nanti saya bikinkan juga setelah saya sudah selesai lakukan perbaikan di aplikasi, nanti saya bikinkan video tutorial, nanti saya upload ke YouTube, tapi linknya link hidden, nanti kita share di grup, nanti belajar dari situ juga ya. Ya, oke, terima Iya, kasih. Pak, makasih. Jadi bagi teman-teman operator yang mungkin itu bisa belajar lagi di YouTube-nya seperti itu. Ini Pak, Terima kasih Pak Irawan. ya monggo. Izin bertanya Pak. Dari SMP 1 Margasari. Oke, yuk. Itu mohon maaf itu yang jurnal itu apakah tampilannya hanya menampilkan semua pendaftar atau sesuai dengan kuota Pak? Sesuai dengan kuota Pak. Nanti itu kan masih kita ini kan, belum kita selesaikan. Sesuai dengan sesuai seperti tahun lalu sama aja. Jadi sesuai jalur, kuotanya berapa, grade-nya berapa, seperti itu. Termasuk komponen penilaiannya kita tampilin supaya clear. Kita maunya semuanya fair. Jadi kenapa posisinya di ranking 1 itu ada kelihatan gitu loh. Kemudian ya. Kami panitia itu kan apakah di sistem itu terekam jumlah pendaftar total setiap zonasi, setiap jalur atau tidak Pak? Ya, iya dong Pak. Iya pasti kan itu bisa dihitung dengan program. Oh iya. Bisa dihitung gampang kalau itu Pak. Oke, siap. Ya, mohon maaf ini Pak Ir. Udah dari Margasari 1? Oke. Cukup? Cukup. Ini Pak Ir, ini ada yang WA tanya, katanya ibu-ibu mau tanya, agak malu ini Pak Ir. Ya, silakan. Ya, ini titipan dari SD-nya, mungkin harapannya masuk semua ke situ itu. Pertanyaannya begini, sudah diedit nilai, serang beberapa menit sudah berubah lagi, Pak, gimana? Itu sekolah yang coba nanti saya cek deh. Saya belum buka WA hari ini. Oh iya. Oke. Nanti saya coba cek deh. Kenapa kok bisa berubah? Ya. Oke, nanti tersampaikan SD-nya ya Pak Ir lewat. Uploadnya masih ini Pak ya, masih melakukan upload beliaunya. Iya betul. Oh, masih lakukan modifikasi. Iya. Nanti kita cek Pak. Kenapa itu? Oke. Yang lain kok. Monggo. Halo. Ya. Pak Martikno Pak. Ya oke. Pak Ir, mohon maaf Pak Ir. Ya, silakan Pak. Ini mau tanya Pak ini Pak. Mohon maaf, ini pada saat anak sudah masuk ke akun, itu kan ada data dan sebagainya. Itu kan nanti kan ada koordinat ya Pak ya? Ya. Nah, misalkan koordinatnya pada saat didapodik kurang pas, terus dia membetulkan bisa apa enggak Pak? Untuk peserta didik yang mau daftar Pak? Ya boleh, silakan. Tidak apa-apa berarti Pak ya? Nggak masalah. Memang kita harapkan juga mereka memperbaiki. Karena emang kita bisa percaya 100% Pak, operator itu akurat. Iya. Iya kan? Ya, soalnya ada beberapa anak yang bertanya Pak, saya bisa merubah konten apa tidak Pak? Sebetulnya nanti saya tak tanyakan dulu sama yang ngurus aplikasi seperti itu.
Terus satu lagi tadi Pak, karena saya hilang ini saya mau tanya lagi yang masalah MI tadi Pak, Pak Fair. Ya. Halo. Ya Pak, silakan. Yang MI ini pada saat hari Sabtu dia buat akun. Ternyata dia mencoba untuk di domisili kan dalam kota Kabupaten Tegal itu Pak ya. Ya. Setelah nulisnya NSN, nama nggak muncul Pak. Nama tidak muncul. Nama tidak muncul. Berarti kan otomatis operator MI tidak memasukkan ya Pak ya. Ya. Misalkan sampai besok pagi hari Senin operator MI tidak masukkan, apakah dia nanti buat akunnya harus luar Kabupaten Tegal Pak? Pakai dari luar Kabupaten Tegal, penting segala macam yang tidak ketemu database-nya, tidak bisa dicari dalam database, maka dia wajib memilih dari luar. Nanti setelah udah masuk baru masukkan NPSN sekolah di dalam. Oh gitu ya. Tetap ada jalurnya kok Pak. Triknya seperti itu ya. Makasih Pak. Mohon maaf nggih. Matur nuwun nggih. Mohon maaf nggih. Matur nuwun Pak Muhyiddin. Terima kasih. Ada pertanyaan lewat WA Pak Ir. Ini sudah break. Di mana ya? Tadi untuk perpal apakah bisa dilakukan setiap saat gitu Pak Ir ininya? Pada prinsipnya sistem itu terbuka setiap saat, tapi kalau mau di blocking juga bisa. Kalau mau di poll di belakang boleh. Sekarang kalau tadi merujuk kepada Juknis, kepada kalender jam, itu kan pada jam 2 ke atas verbalnya. Oke, terima kasih. Ini hanya menegaskan saja, padahal tadi sudah disampaikan Pak Cip bahwa biarkan dulu anak-anak mendaftar sampai jam 2, itu nggih Pak Ir. Ya. Monggo Pak Cip. Penegasan Pak. Ya, ini Pak Muhajirin, penegasan sebentar. Ya, ini banyak WA yang masuk ke kami terkait dengan yang tadi kami sampaikan. Kami tegaskan begini. Jadi kenapa ada pembatasan antara jam 8 sampai jam 14 untuk pendaftaran, sementara untuk jam 14 ke atas itu adalah verbal, biar panitia itu fokus. Artinya biarkan jam-jam itu kita fokus pada anak yang masuk berapa, kemudian setelah jam 2 itu kesempatan panjenengan fokus untuk melaksanakan verifikasi berkas. Tapi kalau misalnya panjenengan kok mampu dua-duanya, apa yang disampaikan oleh Pak Irawan tadi boleh, silakan. Tapi di sini kuncinya adalah ketelitian. Kami hanya mohon semuanya teliti. Jangan sampai ada masalah setelah panjenengan klik valid ternyata ada berkas yang belum valid. Makanya mohon silakan disikapi yang bijak oleh panitia operator. Kami beri kesempatan untuk fokus ke pendaftaran itu antara jam 8 sampai jam 14. Kemudian setelah itu adalah verifikasi. Maksud kami adalah supaya panjenengan betul-betul memperhatikan detail untuk data-data yang masuk. Gitu Bapak Ibu. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo yang lain ini selingkuh barangkali ada yang tanya. Bapak Ibu panitia, besok tolong jangan gunakan server 1, server 2. Gunakan server 3-4 boleh ya, supaya tidak berat. Karena saya yakin besok itu server 1, server 2 bakal penuh gitu. Sekarang aja trafficnya saya lihat sekitar 200 mega. Itu bandwidthnya di sana tuh 200 mega dia. Oke, diperjelas saja Pak Ir. Ini untuk besok panitia menggunakan jalur 34. Ya, PPDB 3 dan PPDB 4. Ya, oke. Biar anak-anak menggunakan jalur 012. Ya, 012. Itu slotnya. Karena di mana aja sebenarnya sama aja. Penting cari aja di mana yang paling ringan, buka aja. Karena datanya itu sama, semuanya sama, tidak upload dimanapun sama. Oke, barangkali ada yang lain? Jadi perlu saya sampaikan bahwa untuk PPDB kali ini menggunakan 5 jalur. Jalur PPDB, PPDB 1, PPDB 2, PPDB 3, PPDB 4. Begitu, monggo. Kalau nggak ada, saya ini ada pertanyaan dari chat ini.
ada sekolah swasta yang belum upload data. Jika anak minta didaftarkan panitia, bagaimana cara panitia mengetahui bahwa anak tersebut sudah upload data atau belum, Pak Ir? Ya, kalau panitia itu kuncinya, kalau dia sudah pilih sekolah, baru muncul di dashboardnya dia. Kalau dia belum pilih sekolah, otomatis mau game gimana pun tidak akan muncul. Masih di negara antah berantah. Begitu dipilih sekolahnya, baru nanti muncul. Begitu. Oke, ini tertegaskan bahwa kalau anak yang belum upload data pribadi ataupun dokumen, maka tadi disampaikan oleh Pak Ir, daftarnya lewat jalur luar kabupaten itu hanya istilah saja sebenarnya untuk membedakan antara yang sudah punya data dan yang belum. Begitu intinya kan ya Pak Ir? Ya. Monggo Mas Foji, barangkali ada yang perlu disampaikan Mas Foji. Lanjut Pak, lanjut. Oh lanjut. Oke, yang lain. Penting panitia malam ini istirahat yang cukup. Jangan ikut begadang, ya. Jangan ikut begadang, istirahat cukup, ya kan. Santai-santai aja. Tidak ada yang aneh-aneh kok di aplikasi ini. Simpel aja semuanya. Tinggal supaya kenapa harus istirahat sekarang, supaya besok fokus untuk periksa. Jangan sampai sekarang begadang, besok ngantuk. Oke. Pak Jirin, izin Pak Jirin. Monggo. Pak Ir, mohon diperjelas untuk notifikasi siswa pada saat pendaftaran yang diterima apa saja, mohon diperjelas. Mohon ini dari siapa? Jenis-jenis notifikasi yang kita kirimkan ke siswa, ya. Jadi pada saat mereka mendaftar, mereka menerima notifikasi akun, ya, akun password segala macam. Kemudian apabila ada case dia lupa dengan password, maka klik aja lupa password, nanti kita kirim token. Ya, seperti itu. Kemudian jika ada status NISN sudah terdaftar, maka coba cek data dulu. Barangkali datanya sudah didaftarkan oleh operator sekolah. Nah, ini kadang orang tua dengan operator sekolah koordinasinya kurang, padahal itu sudah didaftarkan. Seringkali kejadiannya seperti itu. Bahkan seringkali di mesin pengirim WA itu dapat pertanyaan, ini dari siapa? Ini siapa? Orang tua tidak tahu bahwa mereka masuk ke dalam sistem PPDB, malah bertanya bahwa ini dari SMP mana? Seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah masuk, sudah dapat notifikasi seperti itu, begitu juga nanti pada saat proses pindah-pindah jalur pun akan diberikan notifikasi juga kepada siswanya, kemudian kepada operator yang misalkan sekarang saya pilih SMP 1 Adiwerna, saya pilih di jalur afirmasi misalkan, maka operatornya akan mendapatkan notifikasi bahwa si A memilih SMP-nya dia, begitu ya. Nah, kemudian suatu dia pindah sekolah, pindah jalur, apabila nanti kondisinya adalah keluar dari daya tampung, maka sekolah lamanya kita berikan notifikasi juga supaya tahu bahwa ada yang hilang dari daftar listnya dia, kita berikan notifikasi juga ke sekolah yang baru, seperti itu. Maka sistem sekarang ini notifikasi aja lah semuanya, karena itu sebagai catatan digital. Nah, begitu juga nanti pada saat proses penerimaan, selain daripada kita gelar di dalam website, di dalam akunnya dia atau dalam bentuk jurnal seperti itu, kita juga notifikasi juga kepada masing-masing WA semuanya, seperti itu. Kalau masih ada kurang notifikasi, silakan mau ditambahkan notifikasi apa yang mau saya kirimkan, atau mau gimana, terserah. Prosesi gampang aja. Izin Pak Ir. Ya, silakan Pak. Dari siapa? Pak Martikno, emisinya lelang mati ya. Martikno. Monggo. Tadi yang bertanya itu udah jelas ya? Yang memperjelas itu ya, suruh memperjelas notif ya.
Ya, berarti ketika siswa diterima notifikasi ada ya? Ada. Oh Ya, ya, cukup Pak Ir. tahu suaranya ini. Waduh, nyelonong ya. Oke, lanjut. Nong. Lawan apa muajirin? Iya Pak. Ya Pak Martikno, sinyalnya ditahan itu. Jangan Oke, siap. Jadi sinyal semacam itu. Monggo tadi mau tanya apa Pak Martikno? Ini mau pertanyaan masalah itu Pak. Kemarin kan saya pernah bilang ke Pak Ir itu, Bapak itu apakah nanti di aplikasi itu ada download dokumen itu Pak, dokumen yang keabsahan dan sebagainya itu Pak, ada enggak? Kalau kemarin katanya mau dikasih, soalnya ini ada beberapa anak yang mungkin SD-nya dikasih nggak difotokopikan Pak, seperti itu. Itu bukannya sudah di-sharing Pak? Gimana Pak Ir? Itu sudah di-sharing dengan Bapak Fauji Pak, di dalam grup. Oh, di grup berarti Pak ya? Iya, sudah di-sharing. Oh, gitu. Soalnya saya baru dimasukkan grup soalnya Pak, saya jadi belum punya saya Pak. Saya ada Pak. Otomatis terus di grup ini bingung Pak. Jangan kepala sekolah itu ngomongin. Iya, maaf Pak. Ya, oke. Dimasukkan grup saya. Ya, matur nuwun Pak. Nggih. Yang lain. Yang lagi menonton sinetron bisa di-mute dulu. Iya, iya. Pak Mujirin, saya tanya Mujirin, Pak Ir. Sebentar Pak, ini lagi tak cari yang lagi nonton sinetron dulu itu. Aduh, siapa ini? Ini Ibu Pujiwarsi. Bu. Ya, oke, langsung. Mas Labib. Mas Labib. Aku malah mati. Siap Pak Mujirin, Pak Ir. Izin bertanya Pak Ir. Panitia kan dituntut untuk membuat laporan ke PD Kakap Tegal Pak Ir. Ya. Laporan harian. Laporan hariannya menyangkut pendaftar pada hari itu. Hari pertama pendaftarnya berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, biasanya jadi MI berapa, SD berapa. Nah itu bisa nggak itu kita mendownload atau bagaimana dari aplikasinya Pak Ir gitu, biar mempermudah kita. Termasuk hari terakhir Pak Ir, jumlah totalnya berapa, kan ada dimungkinkan di hari kedua ada yang cabut, ada yang pindah sekolah. Nah itu bagaimana kita mengetahui jumlah total pendaftar kita gitu. Terima kasih Pak Ir. Siap. Nah, untuk itu nanti kita bikinkan format ekspor ke PDF ya. Jadi nanti laporannya tinggal download aja dari yang sudah kita buat dari jurnal, itu nanti tinggal tombol download, ekspor ke PDF, itu bisa. Izin Pak Ir. Downloadnya sebisa mungkin format akhirnya Excel Pak Ir. Ini yang mau diunggah Pak. Kalau diunggah ke biasa formatnya PDF. Kecuali kalau mau diotak-atik lagi. Bukan, hasil akhirnya. Jadi hasil akhir ya. Tapi kalau untuk laporan harian biasa format PDF. Mas Labib, jelas? Nggih, sih. Pak Ir. Hilang. Yo. Kalau Habib tuku sinyal dhisik. Monggo tadi yang siapa yo? Pak Ir. Oh iya Pak. Oh maaf. Ya silakan Pak. Unduhnya hasil akhir jurnal harian atau jurnal akhir pendaftaran setelah selesai, formatnya Excel agar teman-teman itu bisa mudah upload ke PDK. Seperti itu Pak Ir. Siap. Berarti pakainya Excel semua Pak. Begitu Pak Ir. Oke. Ya. Iya, yang lain? Izin Pak Mujirin. Iya Pak Slamet. Tadi yang saya tanyakan tadi, yang data MI di SD itu mohon maaf tadi saya pas sama dengan Pak Martikno sinyalnya kehabisan. Itu jawabannya bagaimana? Kemudian satu lagi untuk Pak Cip tadi,
Untuk bencana sosial kemarin mohon maaf barangkali saya salah. Saya menerangkan kepada orang tuanya dalam titik broken home itu tak anggap saya bencana sosial karena ada orang tua kakaknya di Jakarta tadi karena udah pisahan akhirnya si ibu ikut neneknya adalah kakaknya di sana seperti itu Pak. Jadi buat surat keterangan domisili saya ngambil itu dianggap sebagai bencana sosial. Bagaimana Pak Cip? Pertanyaan seperti itu. Silakan, ini bukan masalah teknis, ini masalah ini kebijakan. Pak Cip, ini kayak Pak Martino kan goleti kue dan dia sisaan iki sing ditinggal lanangan iki. Gini, jadi yang namanya bencana ini kan kebijakan pemerintah sudah jelas. Bencana alam itu sudah otomatis kan banyak lah, gempa lah, banjir lah, macam-macam yang kaitannya dengan alam. Sedangkan bencana sosial di masa pandemi ini kaitannya dengan PHK. Kemudian dia dikeluarkan lah, kemudian bangkrut usahanya, itu masuk kategori bencana sosial. Jadi kalau broken itu ya kayaknya sulit untuk dikatakan sebagai bencana sosial. Ini kategorinya adalah bencana keluarga itu berarti. Nah, maka kalau ditegaskan ke orang tua karena nanti bisa dimaknai lain. Jadi kalau berarti nanti kalau perceraian itu masuk pada bencana sosial. Jadi kami tegaskan sekali lagi ada aturan-aturannya yang tidak boleh dilanggar bahwa itu adalah bencana. Tapi kalau misalnya ini perlu kami sampaikan kepada semua panitia dan operator, tolong panjenengan hargai apa yang telah dikeluarkan oleh pihak RT RW desa. Tidak usah memandang itu valid dan tidak. Yang penting jenengan lihatnya adalah di situ ada tanda tangan dan stempel resmi dari desa, selesai. Kita tidak akan memperpanjang itu. Kalau ada komplain dari masyarakat bahwa ini belum setahun, ini macam-macam, itu bukan ranah kita. Ranah kita adalah bahwa dia secara legal formalnya sesuai. Ada surat keterangan domisili, kemudian ada stempel dari desa itu dibuat oleh RT RW, selesai. Kita tidak mempermasalahkan yang lain-lain. Nah, ini kaitannya dengan itu ranahnya adalah hukum, itu urusannya dari kepolisian. Kita tidak bertanggung jawab, kita clear, nggak ada masalah begitu. Monggo Pak Jirin. Monggo lanjut. Ya, terima kasih Pak Cip. Pak Muhajirin, kalau bisa jangan lama-lama Pak, saya masih coding Pak. Oh ya, siap. Siap. Pokoknya yang teknis kita batasi 5 pertanyaan lagi. Oh ya, tadi Pak Muhajirin yang SDM itu gimana tadi? Saya nggak begitu konak gitu tadi. Oh, maksudnya SDMI titip di SD. Iya. Oh, nggak apa-apa, yang penting sepanjang SD-nya yang dititipi punya NPSN-nya atau username dan password-nya MI-nya. Intinya gitu, Pak. Jadi Bapak Slamet, format SD, EMIS, dan format Dapodik itu beda. Nggak bisa dipaksakan masuk ke dalam Dapodik. Tetap, makanya saya bikin dua slot, format EMIS dan format Dapodik. Jadi tidak mungkin bisa format EMIS bisa masuk sana, tidak bisa seperti itu. Makanya kemarin kalau kasus titipan itu adalah karena mungkin beliaunya tidak ada kemampuan, maka dititipkan NPSN, diberikan ke beliau untuk dibantu insert gitu loh Pak. Berarti nanti saya sampaikan ke operator SD-nya bahwa tetap menggunakan basicnya basic MI ya Pak Irawan? Iya, pakai password punyanya MI. Ya, terima kasih. Oh, titipi anak klub kok orang tanggung jawab. Bahaya kalau main nitip anak. Kalau ada apa-apa SD. Itulah makanya saya Pak Muhajirin tanggung jawab. Pak Muhajirin, besok itu semua operator saya close loh Pak ya. Oke, ya. Oke, monggo.
4 lagi. Ya, Pak Yus. Pak Ir, bila mana server 1, server 2 saat ini kan trafiknya sampai 200 Mbps kalau nggak salah ya, Pak. Bila mana pas hari itu trafik orang tua atau siswa mendaftar muter-muter loading, terus mereka panik datang ke sekolahan, apa yang harus kami lakukan, Pak? Itu server ada 5, Pak. Silakan digunakan semuanya. Karena yang boleh, nggak masalah. Semua server itu bisa digunakan, sama aja semuanya. Mana yang paling cepat masuk aja ke situ. Jangan numpuk di satu tempat. Ingat bahwa besok itu yang punya hajatan itu bukan kita aja. Bukan kita aja yang punya, satu Indonesia, besok PPDB semua. Maka saya distribusi server tidak di satu tempat. Silahkan, mana yang paling cepat masuk ke situ. Kalau misalkan dirasa PPDB jempolku lambat, langsung pindah ke PPDB 1. Kalau masih lambat, pindah ke PPDB 2. Sama aja semuanya. Artinya link-link tadi bisa kita ekspos ke masyarakat ya? Iya, ke operator. Memang kita ekspos semuanya. Kita ekspos, Pak. Di dalam notifikasi yang kita berikan ke orang tua pada saat mereka aktivasi, semua link kita tampilkan. Silakan, lewat gerbang mana silakan. Tampilan siswanya ya udah kita tampilkan ya? Iya, seperti itu. Terima kasih. Pak Yus itu bisa melihat di ppdb.jempolku.id itu sudah ada link banyak sekali. Ya diharapkan besok teman-teman operator ya santai dulu lah gitu. Terus ini ada pertanyaan Pak Ir. Ini berarti yang sudah ketiga, kurang 2 lagi ini dari chat. Apakah untuk operator itu bisa diakses lebih dari satu komputer? Oh iya, itu benar. Operator bisa lah, nggak ada masalah. Jadi triknya seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu itu mengelola, ada yang berperan sebagai siswa 1, berperan sebagai operator 1 ya, itu wajib 2 browser, jangan di satu browser, supaya nanti kalau ini login itu nanti tidak tabrakan sessionnya seperti itu. Tapi kalau misalkan 2 operator bekerja ya, itu harus 2 komputer login dengan akun panitia yang sama, maksudnya kan Pak? Iya, gitu. Boleh, misal panitia SD nih ada 5 orang untuk lakukan validasi, misalkan boleh 5 laptop, silahkan login dengan akun yang sama, boleh, nggak masalah. Oke, terima kasih Pak Ir. Nah, tadi itu kan banyak yang tanya, tapi kok ada yang ditanya di sini sih, malah chat. Oh, tinggal 2 pertanyaan untuk Pak Ir. Intinya verifikasi real time ya, tidak harus tutup dulu. Ya. Sebaiknya yang mengikuti jadwal Pak Yus, biar anak-anak diberi kesempatan untuk menggunakan 5 jalurnya itulah. Kalau jadi setelah pukul 14. Ya oke lah, tadi sesuai kita sepakati berdasarkan juknis. Monggo barangkali ada kurang 2 ini pertanyaan untuk Pak Ir, ayo. Cek. Ayo yang izin pertama, Cak. Izin bertanya, Pak. Dari sampai 3 Pak Urja. Oke, siap. Ayo. Yang pertama, jika nanti ditemukan antara dokumen nilai dengan nilai yang tertulis berbeda, apakah siswa masih bisa mengupload ulang besok? Oke. Kemudian yang kedua, jika siswa masih masuk ke daya tampung dan kita sudah validasi dan siswa tersebut ingin mengundurkan diri, apa yang bisa dilakukan oleh panitia? Terima kasih. 2 pertanyaan Pak Ir. Oke Bapak, selama statusnya belum valid, maka dia bisa berhak mengubah. Ya, apabila sudah, jadi siswa itu baru masuk ke dalam jurnal ranking apabila statusnya itu valid. Ya, apabila sudah valid, maka dia baru masuk ke jurnal ranking. Selama dia belum valid, maka tidak akan masuk ke dalam jurnal ranking dulu. Jadi sensornya itu ada pada panitia dulu.
Nah, begitu dari panitia sudah lolos semua, maka baru masuk ke dalam jurnalnya. Seperti itu Pak, ya. Jadi untuk nilai silakan diubah dulu selama belum valid. Bisa, masih bisa. Yang kedua gini, tadinya pertanyaan belum jawab, masuk daya tampung tapi mau pindah sekolah Pak Ir. Nggak boleh, kan sudah kita jelaskan, nggak boleh. Selama dia belum kelempar, nggak boleh pindah. Ya, kalau dia mau pindah, tetap masa mau pindah, maka yang bisa memindahkan itu panitia. Seperti tadi yang saya katakan, boleh mengedit ya. Itu mau ditutup aja Pak, hanya untuk melihat aja. Yang apanya Pak? Itu kan tadi kalau saya tampilkan tadi kan operator bisa, panitia bisa mengedit pilihan. Oh, ini Pak Cip, dipertegas Pak Cip. Ini aja, kita lock aja ya. Pak Cip. Gimana? Ini anak yang sudah ada hari pertama, hari kedua, itu masih masuk ke daya tampung. Ya. Tapi dia mau pindah sekolah. Ya. Itu boleh atau tidak? Kemarin kelihatannya kok berdasarkan berdasarkan WA Pak Cip kan sementara masih fluktuatif, itu artinya kan bisa pindah, bisa keluar kayak gitu, bisa pindah sekolah lain gitu maksudnya kan ya. Iya. Nah, ini diperjelas dengan Pak Ir Pak Cip. Ya, jadi gini, maksudnya Pak Ir kan betul, artinya kalau dia masih di titik aman itu nggak boleh keluar dulu. Itu betul, artinya biar dia itu masuk ke satu pilihan awal. Cuma namanya orang kan pinginnya mungkin dia ragu masuk ke sekolah itu. Nah, selama dia masih dalam proses 3 hari, silahkan. Tadi disampaikan Pak Ir, silahkan, itu kewenangan dari panitia, asal dia menghubungi panitia dari sekolah yang dituju, yang sudah masuk itu, untuk mengeluarkan dia. Nah ini. Tapi kalau sudah keluar, otomatis dia tidak bisa masuk kembali. Itu konsekuensinya begitu. Betul Pak Ir ya? Ya, benar sekali. Oke, teman-teman itu bisa diperhatikan. Monggo ini Pak, sudah pertanyaan yang kelima, monggo barangkali ada tambahan Pak Ir. Sudah, posisi sudah sih. Karena nanti saya tinggal beresin masalah laporannya aja. Dengan beberapa ada yang kurang. Pak Jirin. Ya, Pak Mas Wajin. Mengenai jam pendaftaran, apakah sudah final akan dibuka jam 8 kemudian ditutup jam 2 atau gimana? Atau tetap 24 jam? Oke Pak Cip. Jadi begini, kami tegaskan kembali semua panitia bahwa untuk mentaati juknis, kami sudah koordinasi dengan Pak Kasih Kabid bahwa tetap kita harus mengamankan juknis apapun yang terjadi, sehingga hari pertama mohon dengan sangat bantuan teman-teman bahwa kita mulai jam 8 dan kita tutup jam 14. Selanjutnya verbal. Besok paginya sama jam 8 sampai jam 14. Tapi yang namanya situasi kita nggak tahu. Kalau hari pertama nanti memang banyak trouble terkait dengan anak-anak yang sulit masuk, kami sudah koordinasi dengan dinas, ada kebijakan untuk hari kedua kita perpanjang sampai jam 8 sampai jam 24. Tapi insya Allah kami sudah koordinasi dengan timnya Mas Rudi termasuk Pak Irawan bahwa insya Allah aman-aman semua, karena bebannya sudah ada semua 25.000 sudah masuk. 24951 Pak. Nah 24951 itu alhamdulillah. Jadi insya Allah besok nggak ada masalah. Kita punya 5 titik, 5 jalur pendaftaran, 5 server lah, 5 masukan. Silakan dipakai semua. Insya Allah aman. Dan kita mohon semuanya nanti sebelum pelaksanaan, panitia, operator, semua berdoa untuk kesuksesan PPDB tahun 2021 ini. Terima kasih. Oke, Pak Ir, ini sudah 5 pertanyaan. Sebentar ini. Untuk Pak Ir, tadi kan sudah janji 5 pertanyaan ya Pak Ir, karena ini mau... Boleh, silakan. Izin Pak Irnya. Izin, Pak.
Ya. Pak Ari dari Bojong Satu, Pak. Oh, ngomong-ngomong, Pak. Ya. Itu di saya kemarin ada yang sekolahnya Jakarta, tapi kakaknya Bojong. Barangkali sudah ada yang bertanya tadi, tapi saya tidak mengikuti dari awal. Jadi permasalahan itu sekolahnya di Jakarta, tapi kakaknya kakak Bojong. Itu gimana Pak Irawan? Nah, ini bukan pertanyaan ke Pak Irawan, tapi ke Pak Cip tadi, Pak Cip. Pak Cip tadi. Sebentar ini untuk Pak Irawan. Terima kasih Pak Ir. Oke, terima kasih ya. Ya, nanti dilanjut Mas Fauji. Mas Fauji standby, barangkali ada pertanyaan sedikit yang menyangkut teknis. Semangat ya Bapak Ibu semua. Saya mau izin dulu Bapak Cip, Pak Ya, selamat bekerja Pak Irawan. Malam semuanya. Semua. Amin. Pak Irawan. Pertanyaan dari Sukses, amin. Sukses. Yo Pak Ari. Pak Cip, Halo. Oke. Pertanyaannya, ada anak sekolahnya di Jakarta, kakaknya Bojong. Iya. Ya, ini kan gini, kita sudah tegaskan bahwa fokus kita adalah kakak. Dasar kita adalah kakak. Kalau dia di Jakarta, dia di Sumatera, dia di luar negeri, please nggak ada masalah. Tapi kakaknya di mana dia? Di Bojong. Ya udah daftar di Bojong, selesai, nggak ada masalah, zonasi dia. Nah, dan tawarkan kalau mau prestasi dulu atau langsung ke zonasi silahkan. Nah, itu keuntungannya begitu. Lain perkara dia sekolah di sini tapi ikut mbahnya, kakaknya masih di Jakarta. Nah, ini malah tidak bisa. Dia termasuk di luar zonasi. Nah, begitu. Jadi aman, insya Allah nggak ada masalah. Yang penting kita orientednya adalah kakak. Oke Pak Ari. Jadi kalau yang sekolahnya di Bojong, kakaknya di Jakarta malah bermasalah. Luar zona itu. Iya. Harus keterangan domisili. Nah, itu. Domisili padahal untuk darurat, Pak, bencana. Nah, iya, itu harus dua, bencana alam dan bencana sosial, dan sudah menetap 1 tahun. Itu sebagai pengganti kakak. Begitu. Jelas, Pak Ari? Enggak. Tadi saya masalahnya dengar gini, kalau dari luar mau daftar pakai aplikasi itu kan ada dari luar sekolah, dari luar Tegal ya, tidak ditemukan di sini gitu loh tadi. Tidak ditemukan di aplikasi untuk NPSN-nya gitu. Iya. Itu sebenarnya gini Pak Ari, terkait dengan itu, kalau yang dalam kabupaten itu istilahnya yang sudah dikerjakan oleh operator SD. Kita istilahkan yang masuk ke dalam. Nah, yang belum, barangkali ada kejadian tadinya ditawari untuk daftar SMP tidak mau. Tapi begitu sudah diupload semua oleh operator, nah, itu dianggap masuk ke luar kabupaten, karena kita kasihan juga operator kan hanya satu harus ngupload ulang, begitu Pak Ari. Berarti yang di sekolahnya di Jakarta masuk luar kabupaten? Luar kabupaten atau lulusan tahun lalu. Dan yang belum diupload oleh operator SD, SD maksudnya operator SD. Begitu nanti disampaikan ke teman-teman operator SD ataupun orang tua. Termasuk Nyun Sewu untuk tutorial perbaikan koordinat itu sudah saya share videonya baik lewat WA grup SMP maupun SD, baik untuk operator SD maupun untuk siswa yang akan datang. Tinggal dilihat aja. Tunggu ini Pak, maksudnya menegaskan lagi ke Pak Cip tadi ini yang rumahnya sekolahnya di Bojong, tetapi kakaknya Jakarta. Di Juknis saya tidak menemukan ada aturan untuk domisili, Pak. Maksudnya? Tidak ditemukan untuk melampirkan domisili. Oh ya, monggo Pak Cip. Jadi begini, keterangan domisili itu adalah keterangan pengganti kakak. Jadi kalau dia punya kakak, nggak usah ada keterangan domisili. Tapi kalau dia
tidak punya kakak, sementara dia itu menempat di wilayah dekat dengan lokasi sekolah, maka ada surat keterangan domisili. Dan ini diwajibkan memang di dalam juknis, coba dilihat di situ, semuanya ada. Nah, keterangan domisili itu syaratnya 2, yaitu bencana alam, bencana sosial, tapi sudah menempat 1 tahun. Nah, ini dipakai untuk 1 pada jalur zonasi. Ini yang penting itu pada jalur zonasi. Yang kedua pada mutasi atau perpindahan orang tua. Karena mutasi 1 menyertakan surat keterangan domisili di samping surat dari pejabat yang memindahkan orang tuanya itu. Nah, ini harus diperhatikan. Coba dibuka lagi di juknis, ada semua itu di. Saya memahaminya kayak gini sih. Domisili itu dipergunakan hanya untuk dalam keadaan bencana dan bencana alam serta bencana sosial. Sementara orang yang sekolahnya di SD Bojong, kakaknya di Jakarta, tidak mengalami bencana sosial maupun bencana alam gitu loh, Pak. Pengertian saya kayak gitu loh, jadinya nggak bisa pakai domisili. Makanya nggak bisa pakai domisili gitu loh, Pak. Ya betul. Karena jadi begini, ya, gini, harusnya antisipasi orang itu, kalau misalnya dia sekolah di Bojong, misalnya nih ya, misal ini kakaknya masih di Jakarta selama 1 tahun, ini pertimbangan apa dia kok di mbahnya misalnya, silahkan disikapi, buatkan surat keterangan domisili, tapi 1 tahun sebelum. Lah, tahun kemarin nggak ada aturan begini. Tahun ini klosal tentang surat keterangan domisili itu mengacu pada 2 sebab, yaitu bencana alam dan bencana sosial. Kalau tahun kemarin nggak ada model-model gitu. Baru tahun ini bencana alam, bencana sosial, dan itu 1 tahun. Itu bunyi permen yang terbaru. Seperti itu. Jelas nggih, Pak nggih? Nggih. Barangkali yang lain? Nggih, matur nuwun, Pak Cip. Bertanya Pak Muhajirin. Dari SMP 2 Slawi. Oh iya, Pak Tosnun. Iya, terima kasih Pak Cip dan Pak Muhajirin. Ini kasusnya kemarin ada orang tua telepon ke saya. Dia sekarang itu tinggalnya di Dukuringin, jadi dekat dengan SMP 2 Slawi. Itu karena beli rumah di situ, tapi anaknya waktu itu masih sekolah di Tegal, di kota. Kakaknya baru belum ada 1 tahun di Dukuringin. Nah ini bagaimana ini? Padahal orang tuanya sudah tinggal karena beli rumah di perumahan di Dukuringin. Sudah punya kakak belum, Pak? Kakaknya kakak baru. Oh, nggak ada masalah, kan ada kakaknya. Tapi kan belum 1 tahun, Pak. Kita legalnya itu ada kakak. Kita nggak usah mempermasalahkan itu. Okay. Yang penting legal, bukti legal formalnya ada bentuk kakak. Yang dipermasalahkan 1 tahun itu adalah surat keterangan pengganti kakak yang namanya surat keterangan domisili, Pak. Jadi kalau sudah ada kakak nggak usah keterangan domisili. Berarti pakai kakak itu meskipun belum 1 tahun. Oh, Pak? no problem, kita nggak usah mempermasalahkan itu. Itu iya. legalnya sudah tampak, nggak ada masalah. Iya. Gini lagi Pak, terus terang, tolong teman-teman operator maupun panitia disikapi begini. Itu ada kakak yang baru keluar 1 bulan, 1 minggu, itu jangan dipermasalahkan. Karena apa? Perubahan kakak itu cepat. Orang yang melahirkan, nambah anak, itu juga harus ganti kakak. Maka kemarin kebijakan dari Dukcapil, kakak-kakak baru itu silahkan diterima, nanti akan diverifikasi. Nanti kami akan minta laporan dari panitia-panitia. Jadi tolong diterima dulu, karena itu perubahan yang fluktuatif.
ada orang yang di kakak itu meninggal, otomatis harus diganti. Ada yang lahir baru juga harus diganti kakaknya. Nikah lagi Pak Cep. Iya, begitu. Terima kasih Pak. Oke. Jadi intinya untuk kakak itu berdasarkan input pertama Pak, bukan tanggal pengeluaran. Iya, betul. Inputan karena Pak Cep. Gimana Pak Cep? Gimana? Masalah kakak Pak Cep. Ini kemarin saya juga didatangi orang, katanya di SD-nya tidak mau mengupload. Gini, dia ada kakak, ada orang tua, dia anaknya tercantum di situ, tapi nama ibunya bukan ibu kandungnya. Ibu sambung. Karena bapaknya itu sudah membuat kakak baru, anaknya yang dibawa itu diikutkan dengan ibu barunya. Sementara di aktenya bukan ibu kandungnya yang di kakak itu operator SD-nya nggak mau mengupload itu. Bagaimana itu Mas? Ini di situ di kakak ada anak itu nggak? Ada. Clear, sudah. Dia ada di anak itu kan? Nah itu. Itu permasalahannya di SD-nya itu Pak. Nah iya, makanya nanti sampaikan ke operator SD itu. Itu legalitasnya kan ada anak itu, ada kakak resmi, selesai. Kalau nanti dipertentangkan oleh bapak, apa itu namanya berarti bapak? Terus ya, Pak. Ya. Monggo. Di kakak itu selesai. Bisa dia ikut mbahnya karena dia masuk di kakaknya mbahnya, bisa ke kita, nggak ada masalah. Itu kakak resmi itu, kecuali kakak itu belum resmi. Kalau sudah dikeluarkan, sudah otomatis kita sudah tidak mempermasalahkan itu. Kalau nanti dituntut, nah itu ranahnya lain lagi. Kita nggak mikiri itu ke operator SD-nya. Itu operator SD-nya itu kalau gitu kemarin itu katanya itu tidak sesuai dengan dapodik orang tuanya. Nah itu, aduh, saya juga bingung. Ini lain Pak, ini lain. Jangan mempermasalahkan ke dapodiknya. Ini kan legalitas di kakak, akte. Yang penting anak itu selesai, nggak ada masalah. Oke. Terima kasih Pak Cep. Monggo. Mau yang lain? Monggo. Pak Cipradi. Monggo, nggih. Pak Yus. Pak Yus. Di Juknis itu kan memang untuk afirmasi itu kan harus mencantumkan kartu PKH atau KKS atau KIP. Bila mana mudah-mudahan tidak ada orang yang ngeyel karena ada tanda tangan koordinatornya nggih. Ya ini karena tahun 2016 dari tahun 2016 itu sudah tidak ada kartunya, adanya surat keterangan ini. Ngeyel itu kita harus bagaimana Pak? Harus mengarahkan kemana? Jadi gini, setiap penerima KIP, PIP ya, kalau di SMP itu kan PIP, SD PIP. Jadi dia mesti punya kartu Pak, namanya Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu diperuntukkan bagi anak-anak yang nanti terima PIP. Nah, silahkan kalau yang dia tidak bisa menunjukkan kartu atau KIP-nya itu, lapor ke bank yang sudah mencairkan atas nama yang bersangkutan. Di situ ada Pak. Syukur-syukur anak itu punya ATM KIP. Karena KIP dengan kartu KIP itu dengan ATM pada saat pencairan itu bisa sama saja. Karena di situ ada nomornya Pak. Ada nomor NISN-nya ada dan nomornya KIP-nya juga ada. Jadi jangan dipermasalahkan kalau yang ditampilkan bukan KIP-nya tapi ATM-nya boleh. Nah, ini sekali lagi kartu Indonesia Pintar dengan ATM di pencairannya itu sama. Tapi kalau hanya menunjukkan rekeningnya, tolong jangan jenengan validasi dulu. Harus menunjukkan bentuk kartu. Karena di Juknis sudah betul-betul ditekankan bahwa yang namanya afirmasi persyaratannya adalah kalau memiliki kartu baik PKH maupun KIP atau yang dari dinas sosial, kartu perlindungan
sosial. Begitu Mas. Sebentar, menanggapi pertanyaan Pak Cip tadi Pak, biar sekali Pak. Ini Pak Cip, kemarin pada waktu batas akhir penguploadan dokumen itu ditemukan di Warujo di operator SD, itu bilang ke saya, Pak Slamet, itu kan hari ini hari Sabtu, padahal penguploadan kok dokumen harus selesai tanggal hari itu tanggal 19. Itu bermasalahnya punya KIP, tadi dikatakan KIP-nya enggak ada. Kalau nyebiran silakan, itu ada di bank, nyebiran seperti itu. Nah, bank kan hari Sabtu tutup, bank BRI-nya. Nah, kalau ya sementara akhirnya sekenanya saya jawab, bukan sekenanya, saya berpikir logis. Anak itu tapi punya itu rekening. Yang penting rekeningnya difoto dulu, kemudian di-upload untuk sementara untuk isi data. Kemudian hari Seninnya katanya kalau bisa nanti pada waktu pendaftaran akan diuploadkan gitu. Seperti itu bagaimana Pak Cep? Nggak boleh Pak. Nomor rekening bukan kartu. Nomor rekening bukan kartu. Di situ ada namanya anak tersebut Pak. Betul. Jadi kita harus hati-hati bahwa panjenengan nanti bisa dipermasalahkan karena juknis bunyinya adalah kartu bukan nomor rekening. Ini karena kepanikannya tadi operator. Iya, otomatis semua panik Pak. Tapi kami juga harus menjaga marwah juknis. Sekali lagi tolong disampaikan bahwa sesuai aturan juknis di situ persyaratannya adalah kartu. Nah, ini silahkan kalau dia misalnya, Pak saya mau mencari di bank atau mana, silahkan. Toh ada waktu untuk sementara, monggo. Misalnya dia punyanya ATM atau apa, monggo itu yang benar ya KIP dengan atau yang ATM itu. Tapi karena memang waktu itu nggak ada penjelasan seperti itu sih Pak. Jadi kami yang penting untuk ngisi upload dulu biar karena mau mendaftar afirmasi karena memang jaraknya jauh dari sekolah gitu loh. Jadi gini Pak, sistemnya nanti tidak bunyi soalnya. Karena nanti di sistem di situ bunyinya kartu PKH, kartu KIP. Jadi kalau itu pencantuman rekening, sistem nggak akan nyonteng begitu. Iya. Terima kasih Pak Cep. Oke, Pak Cep ini sesuai. Sementara ini pertanyaan jangan rebutan ya. Belum nanti di grup belum jawab sih. Ya, halo. Izin lagi Pak Mujirin. Ya. Saya kemarin didatangi yang itu ya Pak Mujirin yang dari Jakarta. Itu persyaratan yang dibawa kemarin ditunjukkan pada saya itu adanya SKHUS dan raport. Sementara surat keterangan yang 5 semester itu nggak ada, gimana Pak? Monggo Pak Cip, ini juga banyak pertanyaan itu yang dari raport. Tapi kemarin saya menyarankan ikuti aturan kita itu Pak Cip. Monggo Pak Cip. Ya, kita harus tegas Pak. Itu malah syarat bagi kita adalah itu yang wajib untuk 5 semester terakhir. Bukan SKHUN, bukan SKL, bukan. Jadi sekali lagi kami tidak akan merubah itu karena itu adalah perintah Permen sebagai dasar hukum kita, sehingga apapun harus bisa menyesuaikan. Di situ persyaratan resminya adalah 5 semester terakhir, nilai 5 rata-rata 5 semester terakhir. Monggo disikapi bagi teman-teman yang dari luar kota kemudian daftar tidak menggunakan itu untuk betul-betul menyesuaikan dengan kita, dan mereka insya Allah bisa lah kok untuk minta ke yang awalnya untuk dibuatkan. Ya, kemarin itu Pak saya jawab seperti itu Pak. Ya, saya suruh minta ke SD-nya lagi. Ya. Matur nuwun Pak Cip. Pak Tikno. Ini Pak Cip, ini mohon maaf ini barangkali terjadi Pak Cip. Ada orang tua yang punya PKH mau daftar afirmasi. Ternyata PKH itu karena suatu hal kan otomatis orang tersebut mengundurkan diri karena dianggap dia sudah mampu Pak Cip, nggak mau di-stempel rumahnya. Tapi tetap dia pada saat itu anaknya ikut afirmasi itu gimana Pak Cip? Padahal sudah dihentikan oleh PKH, tapi dia punya kartu PKH. Jadi begini, di kartu PKH ada masa berlakunya enggak?
Kami kalau misalnya nggak ada Pak. Terus terang kami juga nggak masuk ke dalam kaitannya dengan PKH. Jadi begini, betul banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi ada orang yang tadinya ikut PKH karena dia merasa mampu keluar dari PKH. Otomatis kalau dia keluar dari PKH, kartu itu tidak bisa berlaku. Nah, yang tahu ini adalah yang ngurusi PKH. Ini yang pertama. Sehingga kami tidak akan mempermasalahkan itu selama dia menyerahkan kartu PKH tidak ada batas waktunya. Tolong nanti dilihat di validasinya, di verifikasinya. Kalau memang dia resmi, namanya ada, dia punya kartu PKH, kemudian tidak ada tempo dia mengundurkan diri, nggak ada keterangan itu, silahkan diambil aja, nggak ada masalah. Kalau nanti ada apa-apa, itu kewenangan dari bagian hukum, nggak ada masalah gitu. Kalau ada temuan, berarti nanti kan dia itu harus menandatangani surat keabsahan dari dokumen. Kalau dia memalsukan, nah ada sanksi, dia tidak boleh diterima. Nah, walaupun sudah diterima harus dikeluarkan. Nah, gini, makasih Mas. Barangkali ada yang seperti itu, Mas. Barangkali Mas. Antisipasi. Nggih, Pak, nggih. Matur nuwun Pak infonya. Oke, sami-sami Pak Martik. Yang lain? Cukup? Halo. Mungkin udah malam, Pak. Cukup? Cukup. Ya, kalau tidak ada yang mau tanya, ya barangkali kata penekanan Pak Cip, ini terkait juga dengan proses verifikasi dan sebagainya, mohon ditekankan kembali Pak Cip. Monggo sekali lagi untuk penutup Pak Cip. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang mengikuti Zoom Meet ini. Kami sekali lagi mohon dengan sangat agar besok pagi kita taati semua ketentuan yang ada di Juknis, karena bagaimanapun itu adalah rambu-rambu kita, pedoman kita. Panjenengan jangan terbawa oleh keinginan pihak-pihak yang tidak baik, artinya yang ingin menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kita gunakan pedoman Juknis sehingga panjenengan dalam menjawab nanti permasalahan tidak mengalami kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa nanti besok karena kita akan mulai dengan PPDB online ini, tolonglah semuanya kami mohon dengan sangat untuk 45 sekolah yang melaksanakan PPDB online ini kita awali dengan doa bersama. Minimal nanti dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah, kebetulan di sini banyak yang hadir. Monggo nanti sebelum jam 8 panitia operator dikumpulkan untuk kita briefing, untuk kita arahkan supaya nanti dalam pelaksanaan itu bisa berjalan maksimal. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pelaksanaan ini dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasilnya bagus semua, sehingga ini untuk percontohan ke depan bahwa Kabupaten Tegal memang sudah siap untuk melaksanakan PPDB online. Terakhir, Bapak Ibu, barangkali selama kita melaksanakan kegiatan Zoom dari kemarin ada hal-hal yang kurang berkenan, kami atas nama MKKS dan atas nama kedinasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon kerjasamanya untuk semuanya, dan sekali lagi barangkali ada hal-hal yang baik teknis maupun non teknis, silakan kami tempatkan Pak Muhajirin selaku customer service untuk kegiatan PPDB online ini untuk bisa dimaksimalkan, sehingga jalur kita, pembahasan kita, alur kita satu arah dari panjenengan kepada operator lewat kepada Mas Rudi selaku penyedia web itu lewat Pak Muhajirin, nanti dari live untuk ke panjenengan juga harus lewat corongnya Pak Muhajirin. Terima kasih, itu aja, dan semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan besok sampai dengan tanggal 1 Juli itu sukses untuk pelaksanaan PPDB online di Kabupaten Tegal. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini hanya menegaskan tadi yang disampaikan oleh Mas Abel. Batas upload itu tidak hari Sabtu tapi besok Senin jam 6. Pak Selamat sudah diperpanjang kemarin. Kita juga nanti lihat situasi.
Baik Bapak Ibu, pertemuan malam ini saya dapat simpulkan hal-hal yang penting. Satu, bahwa PPDB tahun ini dasarnya kakak atau tempat tinggal berdasarkan kakak bukan SD-nya. Itu. Kemudian yang kedua, validasi sepenuhnya menjadi wewenang dari pihak panitia SMP. Yang ketiga, kakak tidak berdasarkan pengeluaran tetapi dasar inputnya karena ada perubahan-perubahan tadi yang disampaikan oleh Pak Cip tadi. Yang keempat, afirmasi dasarnya kartu. Nah, yang keenam, ini barangkali tadi lupa disampaikan oleh Pak Cip, sesuai dengan arahan Pak Kabid dan Kepala Dinas, selama PPDB mohon kepala sekolah dan panitia selalu standby di sekolah. Demikian Bapak Ibu, dan mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan Zoom meeting ini. Saya selaku tadi yang disebutkan oleh Pak Cip, CS-nya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.